Ngapain lagi ya lihat-lihat kota Pangkalan Bun? Malam hari, yang jelas gak ada pemandangan. Macet seperti ibu kota. Biar macet tapi terang ya lu. Kalau di ibu kota, kalau di Mariga macet tapi gelap. Gak apa-apa, masing-masing kota ada lebih ada kurangnya. Kan ya? Bener kan lur? Bener aja. Kalau salah repot koreksinya lur. Jalan tembusan biasa disebut jalan tikus ya lo. Kalau salah koreksi ya lo. Kalau bener kasih checklist. Belakang Sampuraga lama kilo. Batang ya lo. Tapi alhamdulillah Pangkalan Bun. Kotanya aman lo. Paling kalau ada yang horor baru gak aman. Tapi jam semen aman lur. Masih tidur mereka. Kira-kira begitu ya kan lur? Nembus samping kantor pos. Loh, Imam Syafi'i itu kalau doain mayat ini sekaligus ijazah tapi haram ditiru. Ya, tapi ijazah tapi haram ditiru. Imam Syafi'i itu pernah ngecewakan seseorang karena beliau itu idola. Ada orang meninggal, beliau diminta rawuh. Doanya hanya gini, Dok. Ya Allah, Engkau itu tetap menjadi Tuhan meskipun tidak menyiksa orang ini. Jadi menyiksa orang ini tidak kebutuhan Engkau. Kalau tidak jadi kebutuhan Engkau ya tidak usah dilakukan.
terus pulang keluarganya gerembang piye itu ngomong. Tapi satu keluarga itu diimpeni mayat itu diampuni gara-gara doanya Imam Syafi'i. Ya Allah, anta ghaniyun, anta itu ghaniyun an azab. Engkau tidak perlu menyiksa orang ini. Engkau tetap Tuhan, tanpa menyiksa orang ini tetap Tuhan. Jika itu tidak kebutuhan engkau, ya sudah, tidak usah dilakukan. Iya. Jadi kalau saya doain guru-guru, ya Allah sifat ghafur engkau itu pasti efektif. Gak mungkin sifatnya jenengan kebutuhan tembus. Ya sudah, ya seperti itulah ya Allah. Jadi itu urusan daun, sama nggak boleh protes. Suatu mau ngawur istri aja, bukan ngawur, saya ini orang waras. Punya rasa takzim sama guru, sama para wali. Sementara kamu yang berdasar sanad tadi, jangan-jangan penghafalan kamu hanya itu. Ayo milih mana? Saya bukan bikin ajaran baru, enggak, ini cerita rasa. Cerita apa? Rasa. Dan itu di hadis-hadis gitu. Nabi itu kalau manja sama Allah gitu. Kalau ada orang salah terus kemudian diazab, kata Nabi, anta akram min ayu adibahu marrotain. Ini di dunia sudah pernah engkau beri sanksi ya Allah. Anta akram min ayu adibahu marrotain. Tapi kalau belum disiksa kemudian dia aman-aman saja di dunia, engkau itu akram, engkau sudah mulia, gak pantas sudah menyelamatkan di dunia, kemudian jenengan dendam di akhirat masih. Jadi masih nyiksa lagi. Nabi itu kalau sudah manja dengan Allah itu akhirnya ya baik semua gitu. Lah saya jenis ulama yang partai itu. Partai itu lah kira-kira seperti itu. Jadi apa itu? Ya jadi ini relax saja, ini monggo nih tadi sesuai janji saya hanya 10 menit dari sekarang. Saya juga mungkin saya nanti tetap pulang karena saya besok ngajar di Setainya Gus. Dan saya itu sudah janji sama istri saya, setelah Yai wafat paling saya ini dibuli pernah sepuh itu 2 tahun. Semoga setelah 2 tahun saya naik lebih sepuh, pakai dalil-dalil yang agak-agak angkuh tadi karena terpaksa. Jadi sekarang ngalah 2 tahun, setelah itu saya pakai sanad yang saya sepuh supaya agak digawe kongkonan terus gitu. Tapi saya tidak tahu tingkat adab saya sampai berapa tahun, saya tidak tahu gitu. Tapi saya mohon sama yang Musairid Fatul Wahab, ilmu itu dianalisis secara cerdas, ceria dan mudah. Saya dulu itu ya iskal sama hadisnya Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan asal ketika dosa itu gak cerita kalau dosa. Saya dulu ingat orang dosa cerita dosa itu kan kesannya jujur baik gitu. Tapi setelah saya pikir itu bener Kanjeng Nabi. Misalnya sampean cerita dengan anakmu, ya aku zaman mondok pelosok itu sering nak marung utang gak bayar ya biasa. Ya biasa, sekolah gak munggah. Itu jujur apa mengajarkan? Mengajarkan. Suatu saat anak sampean goblok persis bapak. Maka penting, tidak jaru itu penting. Makanya kata Nabi, semua umatku diampuni kecuali yang cerita-cerita dosanya. Karena dengan cerita itu artinya apa? Misalnya sampean zaman berpacaran, terus kamu cerita, ya aku disini ibumu yang pacaran, harus tahu aku kunci ngalor gitu. Itu jujur. Tapi suatu anak kamu pacaran kan, alasannya apa? Niru bapak. Tapi nak kamu sok suci, pacaran haram. Pak, tapi kalau untuk ibu, wah pangeran peparingnya. Lo kan kira bodoh nih Pak, wah itu peparingnya pangeran. Gak pacaran Pak, oh pacaran haram. Lo kira muni orang kan bodoh nih, pacaran haram. Aku untuk bojo peparingnya Allah. Wah itu dimaafkan malah gitu. Lo coba nyuwun sewu, ini analogi ya nyuwun sewu. Kalau andikan semua yang pernah zina itu ngaku zina, kalau itu jumlahnya 1000 saja, 1000 itu punya keluarga, satu orang minimal punya keluarga 10, akan dipakai justifikasi kalau suatu saat zina berdasar pernah Pak D-nya atau Pak L, ya enggak? Tapi kalau semuanya enggak ngaku dan semuanya nyuwun sewu sok suci, wanteng ning masjid, sawiridan nangis, kan anak putune kan, wih mbahku khus, wah. Padahal nangisnya perkara nyesal tahu mau. Tapi artinya apa? Konsep yang dikatakan Rasulullah SAW itu kan luar biasa. Kullu ummati mu'afan illal mujahir. Karena dengan jihar, memang di situ masdarnya kok jadi jihar. Jadi bukan ijhar tapi jihar. Jadi memang bahasa Arab itu agak unik. Misalnya di nahwu itu masdar itu kalam. Kalam berarti sulasi mujar. Tapi fiilnya enggak kelaku. Kalimah yaklimu kalaman itu enggak melaku. Sing melaku lam yatakallam
Tapi padahal masdarnya kalam. Jadi suara sama raya kok pengalaman, selalu hot itu pengalaman sekali. Jadi memang bahasa Arab itu lucu. Apalagi lafadz bagho malah paling kasus dalam bab yungkol. Bagho maknane lajut. Bareng melok wazan imbagho. Yang bagi sayubjo. Iku piye? Biasanya makna sulasi mujarrad sama mazid kan nggak beda-beda jauh. Barang kena bagho tuntas. Bagho jadi yang bagi. Lain kata yang bagi sulasi mujarrad apa? Bagho Pak. Bagho maknanya apa? Jadi tiang-tiang lanjut Pak. Mereka bingung gurunya benerang bingung. Daripada bingung sejarah tiang-tiang maknanya lanjut. Laisa ku fi'il madi mudhari enti ora ono mudhari mati kok ora ono mudhari ya mati wae ora usah mudhari repot bahasa Arab wis repot kene ra melok dibahas mau apa coba ya sudah takdir ngono ae sudah. Jadi apa yang dikonsepkan Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Bahkan Imam Ghazali ikut berkampanye wa inna termasuk pemberian Allah terbaik adalah sitro, as-sitro itu atau tutup. Jadi hifdzul qaba'ih menjaga supaya keburukan kita tidak kelihatan itu termasuk kebaikan. Bukan dianggap tidak jujur karena tadi kalau semua keburukan kita tampakkan maka akan menjadi masif. Misalnya kamu cerita, misalnya insya Allah lah kita yakin semuanya kita insya Allah diselamatkan dari sini. Misalnya cerita dosa yang kecil-kecil aja, misalnya ini pondok utang rambayar atau rokokan, gak jamaah. Kamu ceritakan anak kamu itu bukan jujur, mesti sebagai alat. Dan cara anak kamu wah bisa cocok. Suatu saat aku goblok kayak bapak. Aku di sekolah tuh sering ramunggah, mana mondok wis tenang santai. Nah ramunggah dari deh. Tapi nak gue cerita, mondok ini pelosok, pirang tahun Pak, 10 tahun. Kepengen ngit mayai, pengen mondok susu ben barokah. Munggah terus Pak, munggah. Maksudnya orang munggah kelas, munggah apa wis pokoke. Wis tenang. Karena itu bahaya, makanya kullu ummati mu'afan. Ma'is ketika ngaku zina itu Nabi itu enggak menolak sampai 4 kali. Ma'is yang memaksa Nabi supaya beliau melakukan rajam, eksekusi. Semua ketika meminta saran sama sahabat, Allah satar tapi ini kamu tidak usah cerita. Karena tadi logikanya kalau ada ma'is ya jangan-jangan yang lain juga itu kan menimbulkan macam-macam. Itu hebatnya Islam, malah kita diajarkan awamastur aurati wa amin rawati. Kayak apa baiknya Islam? Tapi kita sekarang karena tidak baca hadis, lalu ada gerakan jujur. Mari semua meresapi dosa masing-masing. Kamu pernah ini istighfar terus nangis. Beliau gerakan ini yo nyun sewu yo ono duwike kan yo repot. Tidak usah seperti itu. Ikuti hadis Rasulullah SAW bahwa termasuk nikmatnya Allah Ta'ala itu adalah tertutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Dan itu barokah bagi hadaddin karena kesalahan tidak muncul. Nah, itu sudah untung, agama sudah untung. Ketika kesalahan tidak munculnya agama sudah ikut diuntungkan. Coba kalau semua yang maksiat itu kelihatan, kan seakan-akan hadil ardu mamlu'ah bil ma'ah. Tapi ketika maksiat itu sembunyi-sembunyi, kemudian sing syiar itu adzan pengajian, kan bagus. Sama nggak boleh protes, tapi itu kan tidak jujur. Ya bukan masalah jujur dan tidak, ini satrul qabaih. Ini namanya siasat. Namanya apa? Siasat itu sudah harus politik tentang negara. Kita mengelola diri kita sendiri butuh apa? Butuh siasat. Jadi misalnya kamu cerita kebaikan kamu kepada anak, biar kebaikan itu ditiru. Tapi kalau anak kamu tanya, Pak, sampai nanti salah, itu sesuatu yang paling saya takutkan juga. Karena aku sering na'udzubillah minas salah. Tapi Bapak pernah salah enggak? Itu pertanyaan enggak penting. Karena tadi bahaya. Enggak enak, maksudnya beragama seperti ini tuh enak. Kullu ummati mu'afan illal mujahid. Itu kan luar biasa. Jadi semua umatku itu diampuni asal tidak cerita. Misalnya enggak cerita ke anak, cerita ke teman. Di gendaan tahu tak ambung mesti pikiran kamu bodoh wis pengurus diberi tahu mesti diku suatu saat aku nak ngono awas atau nak caiki keamanan awas kita kandang kan gitu. Tetap ini menjadi alat maksiat bagi yang lain. Jadi tapi saya dulu itu iskal kenapa ada hadis seperti ini. Tapi setelah saya analisis memang kalau ijtihad atau ijhar itu efek negatifnya luar biasa dan kita harus iktidak bi Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu idealnya yora maksiat, yora konangan maksiat. Memang karena tidak pernah itu ideal. Memang gak konangan karena tidak pernah melakukan. Ya saya kira demikian. Saya mohon supaya yang tadi ya saya Fathul Wahab dari kitab Manhajut Tullab itu dikarang Zakaria Al-Ansori yang Mbak Zakaria. Tapi kitab itu sebenarnya dari Minhajut Thalibin dari kitab Al-Muharrar, itu dari kitab Basit Wasit Wajiz, itu dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Athar, itu mensarai kitab Mukhtasarul Muzani karangannya Imam Muzani ketika diimlakan Imam Syafi'i. Karena semua karangan Imam Syafi'i untuk amla alaina Syafi'i, ya amla alaina Syafi'i. Makanya kalau sampai ngaji mungkin qala fil Buaiti, Buaiti itu nama orang, qala Syafi'i fil Buaiti, qala Syafi'i wa amlahu alal Buaiti. Makanya qala fil Buaiti, qala fil Muzani itu nama orang. Artinya karena Imam Syafi'i itu hanya mengemplakkan, terus muridnya nulis. Nah kebetulan tulisan paling mudawwan itu karangannya Imam Muzani, disebut Mukhtasarul Muzani. Sebenarnya beliau punya murid banyak, ada Imam Muzani, Imam Robi, Imam Syafi'i. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ditemenin muter-muter teman-teman. Semoga malam ini para vlogger maupun pejuang rupiah diberi kelancaran, mendapat rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Saya pamit ya lur, besok disambung lagi. Mana Amel, Mbak? Amel mana? Tidur.